Ada banyak orang yang mungkin bertanya, kenapa pernikahan dalam Kristen harus dilakukan di gereja? Atau kenapa perceraian itu tidak diizinkan dalam Kristen? Dua pertanyaan ini hanya punya satu jawaban, yaitu pernikahan dalam Kristen bukan pernikahan gampangan atau main-main. Bukan cuma tampak ribet dari segi prosesi, tetapi pernikahan dalam Kristen juga berbicara soal komitmen dua pribadi pada pasangannya dan juga pada Tuhan. Kejadian 2 ayat 24b menjadi prinsip dan komitmen bagi pasangan menikah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata satu daging ini digambarkan sebagai ikatan yang dimiliki seorang laki-laki dan perempuan setelah menikah. Bukan cuma satu dalam arti fisik, tetapi dalam segala hal. Itu sebabnya perceraian tidak dibenarkan dalam Kristen. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Prinsipnya, apa yang telah menjadi satu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dengan prinsip ini, dalam Kristen juga tidak berlaku 4 jenis pernikahan ini. Kira-kira pernikahan apa saja? Simak video ini sampai habis ya. Orang-orang Kristen menjunjung teguh larangan berpoligami. Karena ini adalah salah satu perintah dari Tuhan atas pernikahan. Alasannya bahwa Tuhan menciptakan hanya satu Adam dan satu Hawa. Bukan satu Adam dan dua Hawa. Kejadian 2 ayat yang ke-22. Dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Pernikahan Kristen itu adalah komitmen sehidup semati. Pernikahan kembali baru diizinkan terjadi kalau suami atau istri meninggal dunia. Nikah siri atau nikah di bawah tangan ini mungkin sudah biasa terdengar terjadi pada agama lain. Nikah siri ini berarti melangsungkan pernikahan yang tidak tercatat di lembaga negara. Dalam hal ini di kantor urusan agama. Tetapi secara norma agama, praktek ini dianggap sah. Tetapi dalam Kristen, jenis nikah siri sama sekali tidak diizinkan karena pelaksanaannya terkesan tersembunyi, yaitu bisa tanpa izin orang tua kedua belah pihak, tanpa diketahui publik dan juga pemerintah. Nikah kontrak atau kawin kontrak sama sekali tidak ada di kamus orang Kristen. Karena kawin kontrak biasanya bersifat dibuat-buat dan berisi perjanjian sementara antara laki-laki dan perempuan yang menikah. Sementara, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Karena bagi Kristen, pernikahan adalah ikatan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disahkan lewat perjanjian di depan Tuhan dan umat-Nya. Dengan catatan, dalam perjanjian itu, kedua belah pihak berikrar untuk menikah sekali dan seumur hidup, berbeda dengan kawin kontrak yang bersifat sementara sesuai dengan isi perjanjian. Akhir-akhir ini ada banyak pro kontra terkait LGBT. Isu ini pun mengandung keagamaan bagi gereja-gereja di berbagai belahan dunia. Ada gereja yang akhirnya sudah mengizinkan dan ada pula yang menolak secara radikal. Tapi dengan alasan apapun, firman Tuhan tetap tidak membenarkan pernikahan sesama jenis ini, karena Tuhan tidak mempersatukan dua pribadi yang sejenis, sebaliknya, Dia mengikat hubungan antara dua yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam Alkitab, Allah jelas-jelas menciptakan Hawa untuk seorang Adam. Perempuan itu diciptakannya sebagai penolong yang sepadan bagi Adam sendiri. Itu sebabnya dalam Imamat 18 ayat yang ke-22 dituliskan, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan,
karena itu suatu kekejian. Dalam bahasa sederhananya, ayat ini diartikan supaya setiap laki-laki jangan mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki, seperti dengan seorang perempuan. Itu adalah perbuatan yang sangat keji.